Nah, gimana? Depannya jawabannya? Belum nih, soalnya susah banget. Iya, soalnya aneh. Imam juga pusing. Hah? Soal apa itu? Soal ini. Oh, kalau rangkaian loop ini penyelesaiannya dengan hukum Kirchhoff. Hah? Hukum Kirchhoff? Apa itu hukum Kirchhoff? Oh, kalau gitu kita tonton aja video ibu nonton sini. Biasanya penjelasannya gampang dan asik. Mari Mari kita kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar raya sambil membeli roti. Selamat berjumpa dalam pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Nur Syamsi. Kita telah mempelajari cara menghitung kuat arus, beda potensial dan hambatan pada rangkaian sederhana seperti ini dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, bagaimana dengan rangkaian listrik yang lebih kompleks seperti rangkaian listrik ini? Caranya juga gampang dan mudah, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Peralatan listrik yang ada di sekitar kita, seperti ada kipas angin, handphone, dan televisi ini dapat digunakan dengan baik karena ketika membuatnya, si pembuat alat telah memperhitungkan dengan baik berapa kuat arus, beda potensial, dan nilai hambatan yang diperlukan dalam rangkaian listrik yang ada dalam peralatan ini, sehingga alat-alat ini bisa digunakan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu untuk menghitung dan menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff, seorang fisikawan berkebangsaan Jerman, yang memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep dasar perhitungan kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik yang lebih kompleks atau yang memiliki banyak putaran seperti yang ada pada peralatan-peralatan listrik ini. Hukum Kirchhoff ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 didasarkan pada hukum kekekalan muatan, sedangkan hukum Kirchhoff 2 didasarkan pada hukum kekekalan energi. Hukum Kirchhoff 1 membahas tentang arus listrik pada rangkaian bercabang, sedangkan hukum Kirchhoff 2 membahas tentang tegangan pada rangkaian tertutup. Pada video part 1 ini kita akan membahas hukum Kirchhoff 1. Arus listrik sama seperti aliran kendaraan di jalanan. Ananda perhatikan video ini. Berapakah jumlah mobil yang masuk titik simpang dan yang keluar titik simpang? Ya, sudah pasti. Jumlah mobil yang masuk titik simpang sama dengan jumlah mobil yang keluar titik simpang. Nah, arus listrik persis sama seperti aliran kendaraan di jalanan ini. Namun, titik simpang diistilahkan dengan titik cabang. Kita perhatikan rangkaian listrik ini. Ketika saklar ditutup, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dan pada arah yang berlawanan, arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Menurut hukum kekekalan muatan, karena jumlah muatan itu kekal, maka arus listrik juga kekal. Dengan demikian, jumlah arus yang masuk titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar titik cabang. Yang ini dikenal dengan hukum Kirchhoff 1. Untuk membuktikan hukum Kirchhoff 1 ini bisa kita pasang ampermeter untuk setiap lintasan. Ini bisa Anda lakukan secara virtual di web ped.colorado.edu. Maka hasilnya akan tampak jumlah I yang masuk titik cabang sama dengan jumlah I yang keluar titik cabang. Jika I masuk kita simbolkan dengan I1, dan untuk cabang-cabang berikutnya I2, I3, I4, dan I5, maka menurut hukum Kirchhoff I1 sama dengan I2 tambah I3 ditambah I4, atau I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5. Maka dapat disimpulkan jika arus melewati rangkaian bercabang, maka jumlah arus yang masuk titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar titik cabang. Secara matematis diformulasikan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita perhatikan soal berikut. Aliran listrik melalui titik cabang seperti gambar rangkaian di bawah ini.
Maka dari gambar dapat kita lihat arus yang masuk titik cabang adalah I1, kemudian I3 dan I4. Sedangkan arus yang keluar titik cabang adalah I2 dan I5. Yang dicari adalah nilai I2 pada rangkaian tersebut. Maka cara pembahasannya adalah dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana I masuk sama dengan I keluar. Maka persamaan I masuk adalah I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan I yang keluar I2 tambah I5. Maka kita keluarkan I2 karena kita mau mencari I2. I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I1 dikurang I5. Kemudian kita masukkan angkanya, di mana I2 sama dengan 8 ampere ditambah 10 ampere ditambah 7 ampere dikurang 5 ampere, maka didapatkan I2 sama dengan 25 ampere dikurang 5 ampere, maka didapat I2 sama dengan 20 ampere. Demikian Ananda semuanya tentang contoh dari penggunaan hukum Kirchhoff 1, yaitu berhubungan dengan jumlah kuat arus melalui sebuah titik cabang.